Di antara barisan pegunungan tandus, berdirilah kota kecil yang kelak menjadi cahaya bagi dunia. Kota Mekah. Di pusatnya berdiri sebuah bangunan suci, Ka'bah, rumah ibadah pertama, tempat manusia datang dari segala penjuru untuk menyembah Sang Pencipta. Mekah merupakan kota dagang. Hiruk-pikuknya suara pedagang, unta, dan logam koin yang beradu. Begitulah denyut nadi ekonomi di Mekah kala itu. Lorong-lorong sempit dipenuhi langkah orang-orang yang lalu lalang. Kehidupan berjalan dalam kesederhanaan. Di antara keramaian itu, seorang lelaki berjalan teduh, berpakaian sederhana, namun menyinari sekitarnya dengan kejujuran dan kelembutan akhlak. Rumah-rumah bertingkat menjulang di tepi jalan, balkon kayu tua menjorok ke atas lorong-lorong kota. Namun, tidak semua hati luluh pada kelembutannya. Dari sebuah balkon, seorang wanita tua menatap dengan kebencian yang membara. Dengan tangan gemetar, ia melemparkan kotoran ke arah lelaki itu. Sebuah penghinaan yang ia ulang hari demi hari. Sampah berjatuhan dari atas. Namun lelaki itu tetap melangkah. Kepalanya tertutup cahaya. Wajahnya tak terlihat. Hanya keteduhan dan kesabaran yang terpancar. Hari-hari di Mekah terus berjalan. Pasar ramai. Manusia sibuk dengan urusan mereka. Namun, dari sebuah balkon, ada hati yang gelap diliputi kebencian. Seorang wanita tua setiap pagi menanti dengan tatapan yang dipenuhi amarah. Dan setiap hari, seorang lelaki mulia lewat di bawah lorong itu. Berjalan tenang, kepalanya diselimuti cahaya, tanpa pernah membalas. Sampah pun dilemparkan, jatuh di hadapan langkahnya, seakan ingin merendahkan. Orang-orang pun melihatnya. Mereka saling bertanya, bagaimana mungkin ia tetap sabar tanpa sekalipun marah. Debu berterbangan, seakan waktu ikut menyaksikan keteguhan hatinya, kebencian dan kesabaran. Dua dunia yang bertemu dalam satu waktu dan sebuah lorong di kota Mekah. Pagi itu, suasana terasa berbeda. Lorong Mekah yang biasanya riuh, kini sunyi, tidak seperti biasa. Beliau tetap melangkah, langkah yang sederhana, namun penuh cahaya. Dari atas, terlihat jelas, hanya ada satu sosok yang tetap berjalan di jalan yang tiba-tiba hening. Kakinya terus melangkah dengan sabar. Namun, dari atas balkon, tidak ada lagi yang jatuh. Kosong, hening. Pintu kayu tua itu tertutup rapat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa orang pun heran, kebiasaan yang setiap hari ada, kini menghilang begitu saja. Wajah-wajah penuh tanya, apa yang terjadi pada wanita tua itu? Rumah itu tampak berbeda, lebih gelap, lebih sunyi dibanding rumah-rumah sekitarnya. Di tengah kota yang tetap hidup, rumah itu diam, menunggu jawaban. Hari itu, kabar tersebar bahwa wanita tua yang setiap hari melempar sampah, kini jatuh sakit, terbaring tak berdaya. Namun, tak ada amarah dalam hati Rasulullah. Beliau justru melangkah menuju rumah itu dengan kasih yang tulus. Dengan lembut, pintu diketuk, diucapkan salam. Rasulullah masuk ke dalam rumah yang sunyi, hening, dan gelap. Di dalam, nampak wanita tua itu terbaring lemah. Tubuhnya rapuh, napasnya berat. Hidupnya hanya bergantung pada sisa tenaga.
beliau duduk di sisinya, menghadirkan keteduhan, kedamaian, tanpa amarah, tanpa dendam. Wanita itu terkejut. Yang selama ini ia hina, justru kini hadir membawa doa dan perhatian. Dengan penuh kelembutan, beliau merawatnya, memberi air. Seakan sakitnya ikut terangkat bersama kasih yang mengalir. Air mata pun jatuh, kebencian luruh, berganti penyesalan yang dalam. Dan di ruang sederhana itu, kebencian berubah menjadi cinta, kegelapan berganti cahaya. Rasulullah mengajarkan bahwa kebencian tidak perlu dilawan dengan amarah, melainkan dengan kasih dan akhlak yang lembut. Dari kelembutan itulah hati yang gelap akhirnya menemukan cahaya.